pecinta topi Indonesia. Ini kali ini baru gua nge-vlog tentang topi ya, karena topinya ternyata ini topi level sultan, bukan level kalian. Enggak ya. Nggak, ini bercanda ya. Jadi ini bener topi sultan ini bersama dengan Uki ya. Gua habis nge-vlog anjing, Hero Ringling, ternyata Uki ini kolektor topi sultan. Topi sultan itu apa sih gitu loh. Gue biasa beli topi itu paling mahal tuh 200.000 gitu ya. Ini katanya ada yang sampai 10 juta. Yes, benar. Jadi gue jadi terusik kepengen tahu topi semahal apa dan kenapa bisa mahal gitu loh. Ini bersama dengan Uki kita mendapat penjelasan tentang topi. Oke, gengs. Oh, putar dulu. Selamat siang, gengs. Itu boleh juga kali ya di Ya, sekalian live ya. Ini tentang topi. Jadi gini kok, Bobby. Gua kan sebagai breeder banyak waktu nggak produktif. Wah, waktu nggak produktif. Karena ada kennel boy yang udah beresin gitu ya. Kita cuma monitoring sama QC. Oke. Habis itu kan banyak waktu yang diem. Nah, gue hobi topi. Kenapa? Karena kan gue botak kok. Oke. Gitu ya. Jadi ya udah, gue pakai topi. Nah, pertama gue beli topi itu fungsinya nutupin, tapi nggak mau estetikanya nggak ada. Jadi gue cari topi-topi yang bagus. Oke, itu estetika. Lalu Secara estetika. Sama ada akhirnya di topi ini ada beberapa merek yang memang menguasai pasar. Ada New Era, ada Miscellaneous, ada 47. Itu merek keluar ya? Merek luar negeri semua. Oke. Merek luar negeri semua. Nah, yang paling happening banget, yang massive banget secara promosi itu adalah New Era. New Era. New Era. Ada juga Gorin Bros. Ini yang gua pakai Gorin Bros. Tapi kembali lagi, kalau Hero Ringling selalu pengennya rare. Jadi ada kelas-kelasnya di topi juga, gengs. Bukan hanya di poodle, ya. Bukan hanya di poodle. Di topi pun ada kelas-kelasnya. Tuh, kita ngomong fashion nih ya. Topi jadi bukan cuma tas ya. Bukan cuma tas. Oke. Dan jadi ini topi tadi masuk barang luxury juga ya. Ini ya? Iya, karena ada yang dicetaknya benar-benar di tribute. Untuk misalkan Ko Bobby sudah berjasa di dunia vlogger gitu ya, nanti dibuat tuh New Era kolaborasi dengan Ko Bobby, disematkan tanda tangan Ko Bobby dan lain-lain gitu. Dan itu dicetaknya terbatas. Oh, jadi terbatas banget gitu. Nah, ini salah satu koleksianku nih kok. Ini yang ya dari mulai yang harga ini biasa-biasa. koleksi apa dagangan? Ada yang koleksi, ada yang dagangan. Ada yang dagangan juga. Ada yang dagangan. Kalau ini dagangan. Ini dari keluaran New Era gitu ya. Ini tapi marketnya bukan market. Jadi New Era itu di seluruh dunia kan dia buka cabang. Di Asia ada New Era, di Grand Indonesia, di Gandaria City gitu ya, ada. Tapi marketnya market Indo. Nah, si Uki, Hero Ringling nih, Hero Ring Cap ya, kalau nama IG-nya Hero Ring Cap, itu market US sama market Eropa. Oh gitu. Jadi gue impor. Impor, ada teman tinggal di Maryland, di Ohio, akhirnya gue titip dari sana. Ini kayak gini harga berapa yang ini? Kayak gini harganya sekitar 1 juta. 1 juta. Ini masih yang ya biasa-biasa lah. Buat kolektor biasa ya? Murah ya? Iya dong. Buat kok mahal ya 1 juta itu? Masih biasa. Kenapa? Karena nanti ada yang gue tunjukin itu harganya puluhan juta. Puluhan juta. Tapi ini kondisi baru ya kok? Ini kondisi baru. Ini jadi, dijual. Jadi temen gue di sana langsung ke offline store-nya New Era di Ohio. Dia beli, masuk kerdus, kirim ke Indonesia. Ke gua. Kayak ini ada size-nya nggak? Ada size-nya. Nah, ini size itu ada dua. Ada dua kok. Ada yang setelan, ada yang fitted. Memang fitted dibuat nih, nggak ada. Berdasarkan lingkar kepala penggunanya. Bisa pesan? Nggak pesan. Emang dijual di store-nya. Oh gitu. Jadi kita tinggal tanya lingkar kepala? Iya. Kayak kepalanya Uki nih 57,7. Jadi pakainya 71/4. Oh gitu. Ada ukurannya kayak ada sepatu tuh. Betul. Sepatu. Betul. Jadi kita mesti tahu ukuran kepala kita? Iya, diukur dulu. Yang gua selalu cek ukuran otak kita. Itu penting banget, guys. Itu penting banget. Dan ciri-cirinya dia di belakangnya nggak ada setelan kok. Gitu. Jadi emang benar-benar sempurna dipakainya. Nggak ada minus, nggak ada bolong-bolongnya gitu ya. Nah, ini kondisinya baru. Tuh, kayak gini kok. Ini masih yang... Kadang kalau yang panas bukannya kepala kita ciut ya? Enggak. Otaknya ciut. Dehidrasi. Nah, kalau kayak gini, udah yang masuk level koleksian. Karena dicetaknya nggak banyak. Ini apa? Iron Man? Marvel. Nah, tuh dia ada kolaborasinya sama Marvel. Oh, ini kolaborasi. Tuh, New Era sama Marvel. Dan dicetaknya ini kurang lebih hanya 350-an piece. 350 piece. Buat seluruh dunia? Di dunia. Gila. Jadi rebutan dong ini? Betul sekali. Dan ini
Nggak dijual ya, jadi cuma koleksian aja. Tapi ini masuk koleksi yang kalau Ko Bobby berani harganya aku lepas. Kira-kira berapa ini? Di atas 3.000, di atas 3 juta, sorry. Di atas 3 juta. Di atas 3 juta. Oke. Di atas 3 juta. Ini masih belum terlalu mahal. Belum terlalu mahal, Ini belum. PU. Daun ganja. Bahan PU. Daun enak. Nah. Kita nyebutnya daun enak. Dan ini bahan PU ya. PU itu apa sih? PU leather. Oh. Poliuretan ya, poliuretan. PU Gua leather. taunya PU itu pekerja umum. Pekerja umum, itu PUPR, Ko Bobby, gitu ya. Tuh dalamnya ada puringnya, ada satin. Oh. Dari bahan puring satin. Puring satin. Nah, gitu. Ini size-nya 714. Ini stikernya nggak dilepas gitu ya? Enggak. Bahkan gua kalau pakai masih ada tag price-nya gua pakai. Oh gitu. Beneran ya? Nggak apa-apa guys. Artinya ada yang mau dilepas apa enggak? Karena kok stikernya aja orisinil ya kok ya, bisa 100.000. Oh stikernya doang. Stikernya 100.000. doang. Kalau orisinil, tapi banyak yang palsunya, harganya cuma 15.000 gengs. Oke. Gitu. Gua pilih yang palsu. Nah kalau ini udah bisa lihat, ini harga di luar. Harga di luarnya ini ya. Ini harganya $196 US. Betul. Jadi kurang lebih 3 juta. 3 jutaan. Topi doang. Belum ongkos kirim, belum pajak, belum pajaknya itu ada 2 kok. Pajak beli online, terus pajak pendapatan pertambahan nilainya dari topi, biasa gitu ya. Iya. Sama pajak masukin. Oh, Jadi pajak. berlipat-lipat. Sama kayak beli iPhone 15 Pro. Betul, begitu kurang lebih. Nah ini official, jadi Kiro Ring Ring nggak pernah black market kok. Oh, ini nggak berhemat. Jadi semuanya bayar pajak, gengs. Aman. Bayar pajak. Ya, aman, semuanya. Ada invoice-nya ya. Bukan karena di vlog doang ya? No. Enggak. Nah, ini masuk koleksian. Ini masuk koleksian. Kita berkeluarga ada 4, jadi Kiro Ring Ring punya 4 dan nggak dijual. Oh. Nggak dijual. Jadi benar-benar hanya koleksian. Gitu kok. Ini kayak topi orang Cina, zombie. Logonya, bukan ya? Nanti aku kasih lihat yang benar-benar dari Taoisme. Taoisme. Wah, Dari, ada juga. Ada. Dan itu limited edition banget. Ini packingnya dari Amerika begini? Ini packingnya dari Cina. Oh, nggak maksudnya? Enggak, kita beli aja. Beli aja Beli buat protektor. Kayak kotak sepatu gitu ya? Betul. Oh, jadi bukan dijual dengan topinya? Ini bukan ya? Enggak, yang kalau kotak ini dijual sama topinya. Oh, ini yang edisi pakai kotak box. Ini yang udah extremely rare. Ini coba dilihat, kotaknya. Itu kalau itu kardus biasa tuh. Kardus biasa, tapi nggak semua orang bisa beli. Oh itu? Karena nggak international shipping. Oh. Dia di distrik di Amerika. Oh, jadi lu mesti tenteng. Mesti ada orang di sana yang beli. Beliin, nggak ya. bisa. Orang Indo kayak Ko Bobby online gitu. Pesan beli. gitu nggak bisa ya? Nggak dilayanin kok. Aku bukain ya, gengs. Ya. Ini dari namanya Danny Way. Ada kacanya buat ngaca. Ini dicetak urutan ke 283 dari 300 cetakan seluruh dunia. Oh ini? Iya. Namanya Danny Way. Danny Way itu siapa? Danny Way itu dia konsultannya skateboarding, produk, kayak gitu-gitu. Nah, lihat dong kok, lucu banget ya bottomnya. Jadi kayak baut. Oh. Gitu. Ini mahal nih pasti? Mahal, lumayan. Yang jelas sudah di atas harga aprikot. Di atas 5 juta? Jelas. Udah di atas 5 juta. Oke. Kurang lebih sekitar 10. Ini Sekitar 10. Ini 10 juta? 10 jutaan. Dan ini koleksi? Iya, ini nggak dijual. Nggak dijual? Ini tahun berapa belinya? Setahun lalu. Oh, masih baru? Masih baru. Soalnya itu ada box yang udah rusak tuh. Nah, ini vintage. Vintage? Udah rusak, tapi dalamnya nanti aku kasih lihat ya. Emang sengaja rusak? Karena usia. Oh, karena usia kan? Karena usia. Iya. Karena emang udah topi lama. Aku kasih lihat ya, bentar. Tuh, ini busnya butut banget. Dan ini original. Aku pertahankan original. Hah? Kan bisa aja dibawa ke tukang koper. Oh, dibetulin ya? Dibenerin. Tapi ini originalnya. Original dari New Era. Kayu? Kayu. Digitin aja apa? Enggak, usia aja. Mungkin pemilik sebelumnya. Oh, lu beli dari kolektor? Dari kolektor kok, pemilik sebelumnya. Ini kalau pemain topi ngerti banget. Ini namanya Nomo. Ideal Nomo gitu ya. Nah, ini pemain MLB. Oke. Major League Baseball gitu ya. Baseball. Nah, ini dia topinya. 100% satin. Tuh kok. Jadi dia pernah di New York Mets gitu. Dia pernah main di LA Dodgers, macam-macam. Dia pernah main di Red Sox, Boston Red Sox gitu.
Dan kalau yang udah disematkan begini, memang dibuat khusus mengenang dia, itu udah legend. Legend. Orang-orang legend. Nah, kayak ini. Ini mahal nih. Oh, mahal kok. Mahal. 10 juta juga. Enggak, ini seharga, hampir harga party lah. 20 jutaan. Kurang lebih. Anjir. Aduh. Ya, gitu. Tapi masih biasa lah kok. Ada satu topi gua yang nanti gue sebutin ya. Itu gila lagi tuh. Gitu. Gila. Ini bekas ya? Ya, bekas kolektor. Bekas kolektor. Bukan bekas pakai. Tapi kondisinya VVGC kalau kita menyebutnya. Very, very good condition. Oh, okay. Jadi kayak baru. Karena kebanyakan orang beli udah nggak dipakai. Cuma ditaruh-taruh gitu aja. Iya, iya. Gitu. Gue izin pakai ya. Yeah. Keren. Mewah. Mewah, ya? Mewah banget. Dan semuanya full bordir bahan satin. Agak gede sih emang karena bukan size kepala gua kok. Oh, jadi kalau kolektor itu dia nggak lihat size. Oh gitu. Bukan ukuran gua. Ya. Tapi dia nggak lihat size-nya. Ya, untung masih muat. Untung masih muat. Ada yang ke helm gede banget gitu ya. Nggak ada yang kalau kekecilan kan nggak muat. Mendingan kegedean. Karena kegedean dia. Gua bisa dobelin topi. Ada topi khusus ngedobelin buat topi-topi gua yang gede. Ada. Jadi ini emang masuknya collectible item. Collectible item. Collectible 20 item. juta lebih. Yes, kok. Betul. Kalau ada orang yang mau jual, kayak gua nih, nggak mau. Nggak mau jual. 25 juta nggak jual? Nggak jual, karena gua pegang 25 juta, gua belum tentu dapat topinya gitu 30 loh. 30 juta? Berapa? 30? Lepas. 30 lepas? Lepas, karena mungkin gua bisa nabung beli kucing lagi. Boleh beli kucing. Nabung beli kucing lagi, guys. Gua lepas gitu ya. Gitu. Sementara, belum. Gitu. Nah, terus ada juga yang ini. Ini cucinya di tempat tas gitu juga? Oh, enggak. Maintenance sendiri aja kok. Oh. Perawatan sendiri. Nah, gue mau nunjukin yang ini kok. Apa itu? Ini New Era kolaborasi sama Major. Major ini distrik di Amerika. Washington. Nah, ini kalau pinnya aja, itu kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Pinnya? Pinnya doang. Oh, itu terpisah ya? Terpisah. Itu ada pinnya. Ada pinnya. Ini kayak gini-gini. Memang di official secara resmi New Era mengklaim ini limited edition. Jadi nggak diproduksi banyak. Oh. Dan ini rebutan. Misalkan dia buka lelang. Itu rebutan kok. Oh. Ngebit harga. Gitu. Jadi kayak begini-beginilah ya. Itu yang masuknya harganya gila-gila. Ini di harga berapa ini? Ini yang gue bilang sekitar 10 jutaan kok. Ini 10 jutaan juga ya? Kurang lebih 10 jutaan. Cuma tulisannya W. Iya, Washington Nasional. Bahkan kemarin ada yang gua challenge, kalau orang Indonesia ada yang punya ini, naik satu frame bareng gua di Facebook, dia gua kasih topi 1 gratis. Waduh. Tapi topi asli ya, bukan topi asal-asalan. Gua kasih 1 gratis, karena memang susah. Emang susah. Jadi kalau kayak Kobobi di Amerika, tinggal di Amerika, mau ke toko ini, satu harus tahu tokonya. Oke. Kedua, seminggu cuma dijatahin 2 orang boleh ke tokonya. Oh gitu. Itu toko? Toko. Jadi seminggu hanya 2 orang, gengs, boleh masuk ke tokonya. Appointment dulu. Buset. Gitu kok. Eksklusif banget ya? Eksklusif banget. Makanya harganya stabil, bagus. Dan nggak dicetak banyak. Gitu. Satu size, kayak ini nih, 714. Dia palingan nyetaknya 2 atau 3 size, 3 topi. Sedikit ya. Handmade? Enggak handmade. Nggak bisa handmade? Nggak handmade. Pasti ini nggak handmade. Kalau Dogmart ada handmade. Kalau ini nggak handmade. Terus gue mau kasih lihat yang memang, ada apa kebakaran? Ini koleksian gua kok. Ini. Ini apa ini? Ini Miska. Ini Miska yang seri internasional champion juara-juara dia di tahun-tahunnya. Jadi ada sejarahnya 1989, 90, 91, 92 full bordir. Ini kalau di Kanada dijual sekitar 34 juta. 34 juta. Ini berapa? Ini nggak dijual. Ini harga berapa yang ini? Oh ya, lumayan. Tapi gua nggak jual. Oh, ini apa bedanya yang di Kanada? Ini dari mana? Ini gue dapat dari kolektor di Indonesia. Oh, dapat di kolektor di Indonesia. Tapi harganya jauh di bawah Kanada. Kenapa? Iya, karena orang kita kan nggak tahu betapa sejarahnya nih topi. Oh. Kan ada ceritanya kok. Jadi setiap topi dibuat itu ada ceritanya. Oke. Bukan cuma sekedar desainnya bagus dibuat di topi, enggak. Enggak ya? Enggak. Kayak ini nih kok. Aduh, ini yang nawar udah banyak banget kok. Udah banyak banget asli. Berapaan ditawar ini? Udah sampai 4 juta. 4 juta ya? Udah sampai 4 juta. Dan ini dibuat khusus buat orang yang sudah berkontribusi untuk dunia.
Oh. Rough Rider ini pemusik hip hop, rapper kulit hitam dari Amerika. Namanya Rough Rider. Rough Rider. Nah, kolaborasi sama New Era, mereka mentribute khusus buat orang namanya si Yonkers ini, panggilannya lah istilah mereka. Itu yang sudah berkontribusi buat dunia. Gitu kok. Nah, ini gue dapat dari Amerika juga. Ini di Indonesia, aduh ini favorit banget untuk mereka mau beli dari gua. Cuma nggak gua jual. Nggak jual. Gitu. Apalagi kok? Apalagi? Jadi yang paling rare mana? Yang paling rare, yang paling rare sebenarnya ini kok. Ini rare masuknya. Ini rare. Yang Tauhi tadi mana Tauhi? Nah, bentar kok. Ini gua ambil dari sini karena ini ngeri juga nih kok. Ini ada ajaran dari Taoisme. Taoisme. Oh, ini dijual. Dijual. Stoknya banyak tuh. Collectible item. Size-nya 712 ya. Jadi kurang lebih lingkar kepala 59 cm. Nah, ini macam-macam kok. Tuh, beda-beda. Oh, ini lu paham artinya? Paham dong. Apa paham. Oh, iya. Panjang nanti diceritainnya. Panjang. Karena ini kalimat-kalimat filosofi kehidupan yang ditaruh di ruangan kerajaan Cina zaman dulu. Oke. Jadi ada di ruangan selir, ada di ruangan menteri, ada di ruangan. Yang di ruangan selir yang mana gua? Nanti gua kasih tahu kalau misal karena seru ceritain topi ini seru kok. Seru. Dan ini semuanya ada nomor seri. Ini dijual berapa ini? Ya kurang lebih sekitar 6 jutaan. 6 juta satu? Nggak satu set. Oh, satu set. Oke. Satu set. Nah ini kok. Jadi ini tercetak nomor cetaknya 167 dari 299. Oh, cuma 299 di dunia dan nggak gampang dapetinnya. Oke. Nggak gampang deh. Pokoknya ini bahannya dari wool, 100% wool. Bukan made in China. 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 Tetap made in China. Ya? Tetap made in China. Nggak ada lawan deh. Gitu kok. Oke. Jadi macam-macam nih. Nah ini kalau ada yang minat gitu mau tahu, Ki, itu artinya apa sih? Ya udah boleh. Nah pasti netizen pasti bisa. Ada yang ngerti, pasti ada yang bisa baca. Rata-rata yang udah ini ya kok ya, udah usia 40-an kali ya. Enggak, yang sekolah di luar negeri, di Taiwan, itu mungkin bisa baca kali. Bisa juga. Atau dia mempelajari Taoisme ya, dia ngerti mungkin ya. Ini orang artinya. Gua lupa spell ya, tapi ini orang artinya tuh, begini tuh. Tuh kok. Beneran. Ada side patch besinya. Buat apa itu? Memang emblemnya dia. Tapi kan ini tulisan kanji Cina juga kan? Iya. Jadi macam-macam tuh. Jadi ada 4 gini kok. Ya. Ada 3, oh ya 4. Ada 4, satu set gitu. Satu set. Ya. Cakep kan? Nanti kalau mau tinggal kontak langsung ke. Kontak dong, kontak. Tenang aja. Pokoknya cari barang rare. Ini mesti orang bukan Buddha ya? Bukan Buddha, bukan. Dia pencinta seni sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya pencinta seni. Gitu. Apalagi ya? Udah ya? Udah, nanti lain kali kita kalau ada koleksi baru kita datang lagi. Gengs, thank you banget ya. Jadi di kamar ini harganya miliaran. Asik pokoknya. Ya, thank you banyak ya, Ko Bobby. Yo, semuanya, bye-bye.